Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua DKM Masjid Al-Murbin Al-Ustaz Jayadi beserta jamaah mushola atau Masjid Al-Murbin, para undangan pencaleking yang sudah saya sebutkan satu-satu, orang tua saya juga, grup hadroh juga yang dipimpin oleh Abang Nopal, beserta seluruh bapak-bapak para undangan. Alhamdulillah kita mendoakan Muhammad Rizki bin Jamin almarhum, yang mana beliau insyaallah besok, emang bapaknya Jamin ya? Hah? Belum tahu sih bapaknya Jamin. Bapaknya almarhum Jamin, alhamdulillah, mudah-mudahan besok rezeki sunatnya lancar, berani, sehat, dan menjadi anak yang soleh, amin. Mau gak jadi anak soleh? Jangan, bapak kamu jangan bapak anak Jamin aja, jangan kamu soleh. Anak Jamin yang soleh, amin. Anak yang soleh, ya kebanggaan kita, Pak. Kita kan tiap hari doa tuh, doanya gimana? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Betul gak? Itu artinya tahu gak? Doa tapi artinya ketahuan berabe. Ntar ada punya anak suruh ngaji, tong katanya mau ngaji, padahal anaknya kagak ngaji, disangkanya ngaji. Iya Pak, saya ngaji. Coba gue mau denger, lu katanya bisa ngaji, tiap hari ngaji, padahal mah anaknya modal mulu, kagak ngaji. Dikerjain bapaknya, bisa Pak saya ngaji, coba ngaji. Gue denger, gue pengen denger suara lu. Dia ngaji bener, ngaji tapi bapaknya nggak ngerti apa yang di ngajiin. Anaknya ngaji langsung Bismillahirrahmanirrahim. Fagi ngofi samarati. Suaranya cakep banget dong. Itu baca surat apaan? Ada pokoknya baru suratnya ada di Al-Quran. Padahal bapaknya gak bisa ngaji, dikerjain sama anaknya. Pagi-pagi ngopi sama roti, ya enak sekali katanya. Makanya bapaknya ngaji, anaknya ngaji juga ngerti. Kalau anak ngaji, pulang ngaji kita tes, coba ngaji. Kita mau tahu bacaannya sampai mana, udah lancar sama belum. Tiap hari kita cek Pak pengajiannya. Jangan tiap hari dia ngaji, kita nggak tahu bacaannya apa, bener apa enggak, terus apa dia modal atau bolos, kita nggak tahu. Makanya kita tiap hari baca doa ini Pak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah ya Tuhanku, berilah aku anak yang soleh, yang menjejukkan hatiku, yang menenteramkan jiwaku, qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk mata kalau dipandang. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam orang-orang bertakwa. Anak itu dalam Al-Quran ada 4 Pak, ada 4 ya. Pertama, anak yang disebut Al-Quran tuh sebagai fitnah. Tahu fitnah Pak? Bukan fitnah dibikin pembunuhan, bukan. Fitnah artinya anak kita bisa jadi ujian dari Allah. Pertama tuh, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Tuh dalam Al-Quran surat Al-Anfal. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya harta dan anak kalian adalah fitnah, cobaan dan ujian dari Allah. Pertama Pak, kadang-kadang anaknya mungkin bandel, itu ujian Pak. Bandel banget, itu ujian, sabar aja sabar. Sabar aja sabar. Doain
Ya ajarin, jangan sabar, itu ujian. Janganlah kita Pak, anaknya Nabi Nuh, bandelnya bukan main. Bapaknya dimusuhin, suruh beriman masuk Islam nggak mau. Bapaknya Nabi Nuh nih seorang bapak punya anak namanya Kan'an. Wahai anakku beriman, ogah katanya. Saya nggak mau beriman kayak bapak. Bapaknya bikin perahu, banjir datang. Wahai anakku, irkam ma'ana, sini naik ke perahu nanti kamu tenggelam. Ayo ikut beriman, naik perahu selamat. Kata anaknya, ogah, ngapain saya ikut bapak? Mendingan saya naik ke bukit. Akhirnya tuh bukit tenggelam juga, anaknya mati juga. Anak Nabi Nuh. Gimana anak kita Pak? Anak Nabi Nuh, bandelnya bukan main. Makanya wajar Pak, kita punya anak bandel wajar. Kenapa? Anak Nabi aja bandel. Itu pertama Pak, fitnah, ujian, cobaan. Yang kedua, anak bisa jadi musuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri dan anak kalian ada yang menjadi musuh kalian, maka hati-hatilah kalian. Maksudnya gini Pak, di hari kiamat kita amanah kita bisa dituntut, walaupun itu anak kita kasih makan, kita kasih rumah, kita berikan pakaian, kita sekolahin sampai tinggi, itu anak bisa nuntut kita, bahkan menjadi musuh bagi kita. Di hari kiamat kita akan dituntut Pak. Pernah cerita Nabi Muhammad cerita, orang soleh pengen masuk ke surga, baru melangkahkan kakinya kanannya ke surga, kaki kirinya nggak bisa melangkah karena ditarik oleh anaknya sendiri. Anaknya bilang Pak, kif ya zalim, berhenti wahai ayahku yang zalim. Waduh, pas ditengok anaknya sendiri manggil dia zalim. Ya Allah, ini anakku, kenapa anakku memanggilku zalim dan melarangku masuk surga? Langsung anaknya diinterogasi, wahai Fulan, kenapa kau melarang ayahmu masuk surga? Padahal ayahmu adalah ayah yang soleh, yang sering beribadah. Langsung anaknya ngadu, ya Allah, betul, ayahku dia soleh, betul, dia sering ke masjid, betul, dia sering ibadah, betul. Tetapi sesungguhnya aku nggak mau masuk neraka sendirian. Karena aku masuk neraka dengan sebab satu, ayahku tidak mendidikku dengan benar. Ayahnya pengen masuk surga, dilarang. Langsung Allah bilang, ya malaikati udkhuluhuma ila nar, masukkan mereka berdua ke neraka. Anak sama bapaknya masuk neraka gara-gara anaknya nuntut, nggak mau masuk neraka sendirian. Karena dengan sebab orang tuanya nggak mendidik dengan benar, anaknya masuk neraka, anaknya nggak sholat, dibiarin. Dia kan tenang aja sholat. Anaknya nggak ngerti baca Quran, nggak diajarin, bahkan nggak disuruh ngaji, nggak disuruh belajar, dia diam aja nyantai ibadah sendiri. Ini orang tua yang tidak memberikan hak kepada anak pendidikan agama. Dosa paling besar adalah dosa membiarkan anak kita buta huruf Al-Quran, nggak mau ibadah, nggak kenal sholat, nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan nggak bisa baca Quran. Ini dosa besar Pak. Jadi jangan enak-enakan kita sendiri pengen masuk surga sendiri, jangan. Kita nggak bakal bisa masuk surga kalau kita nggak memenuhi hak anak kita. Anak adalah mengajarkan, mendidik, menasihati, dan juga membesarkan. Bukan kita ngasih makan doang ke anak. Anak kita kasih makan doang. Bukan kita ngasih pendidikan doang, bukan kita sholat doang, tapi kita perhatikan pendidikan agamanya. Itu yang kedua. Jadi musuh kita Pak, udah kita kasih makan, udah kita kesekolahin, udah kita kawinin, bahkan udah kita kasih rumah, di akhirat kita nggak bakal bisa masuk surga kalau anak kita nuntut kita. Nuntut Pak, gara-gara nggak kita didik dengan benar dengan ajaran agama. Yang kedua tuh Pak, anak bisa jadi musuh gara-gara dia kita masuk neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai bapak, wahai orang tua, wahai kepala keluarga, jagalah anak-anakmu
jangan sampai masuk neraka. Jangan sampai Pak, anak kita nggak bisa baca Quran, nggak bisa sholat, nggak mau ngaji, nggak kenal agama, nggak kenal ulama, nggak kenal Al-Quran. Pokoknya buta dah. Dunia mulu. Ujung-ujungnya di akhirat kita dituntut sama Allah masuk neraka berdua sama anak kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, anak bisa menjadi perhiasan. Al-mal wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta kalian, anak kalian cuma perhiasan dunia. Dunia dibanggain Pak. Anak gua dong nih, biarin dah. Gua emang gak ganteng, anak gua dong ganteng. Biarin dah. Gua emang gak lulus SD, anak gua dong S2. Biarin dah. Gua belangsak, anak gua dong kaya. Dibangga-banggain. Perhiasan dunia, dibangga-banggain tuh anak. Seperti kita punya harta. Anak kita, kalau kita bangga-banggain seperti harta kita celaka. Urusan akhirat kita belakangin. Tapi dunianya kita bangga-banggain. Naudzubillah min dzalik. Yang keempat, anak kita juga bisa membuat kita masuk ke surga menjadi anak soleh. Itu yang keempat Pak. Jadi anak kita nih, walaupun kita masuk neraka, anak kita bisa nolong ngasih syafaat. Apa itu dalilnya? Idza mata ibnu adama in qata'a amalu illa min salatin shadaqatin jariyah aw ilmin yanfa'u aw walidin shalihin yad'ulah. Ada satu doa yang mujarab jadi anak soleh, menyelamatkan orang tua walaupun orang tuanya masuk neraka, tapi anak yang soleh bisa memberi syafaat kepada orang tuanya masuk surga gara-gara anak yang soleh. Anak yang soleh Pak, doa yang dikabulin sama Allah adalah doa anak yang soleh. Awaladin salihin yad'ulahu. Anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya untuk diampuni dan dimasukkan ke surga. Mudah-mudahan anak kita anak yang soleh, amin ya rabbal alamin. Termasuk Muhammad Rizki bin Jamin, Allah berikan beliau juga kesehatan, keberkahan, menjadi anak soleh, anak kebanggaan orang tuanya. Al-Hadiniyah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.